Untuk mengenang jasa sang pencipta lagu Indonesia Raya, yuk kita upas beberapa fakta tentang W.R. Supratman. Langsung saja ke videonya. Fakta yang pertama, polemik tanggal kelahiran W.R. Supratman. Megawati Soekarno Putri saat menjadi Presiden Republik Indonesia telah menetapkan bahwa tanggal 9 Maret menjadi Hari Musik Nasional bertepatan dengan kelahiran sang legendaris musik Indonesia. Namun, Pengadilan Negeri Purworejo menerbitkan keputusan bahwa kelahiran Supratman yang benar adalah tanggal 19 Maret 1903. Fakta yang kedua, nama W.R. Supratman atau Wage Rudolf Supratman. Wage adalah nama yang menjadi penanda hari kelahirannya dalam pasaran hari Jawa. Nama yang lumrah orang Jawa gunakan selain Legi, Pahing, Pon, dan Kliwon. Sedangkan nama sisipan Rudolf yaitu pemberian kakak iparnya, Van Edlik, yang tak lain adalah suami Rukiem, kakak perempuan Supratman. Van Edlik yang merupakan kakak iparnya bukanlah seorang Belanda, hanya peruntungan nasib baik membawanya sebagai petugas administrasi kepolisian Belanda. Dengan nama tambahan tersebut, Supratman dapat masuk ke sekolah Belanda ELS dan statusnya disamakan dengan Belanda Toto. Namun, ketika terkuak bahwa ia bukanlah keturunan Belanda atau bangsa Eropa manapun, Supratman dikeluarkan dari ELS dan melanjutkan pendidikan di sekolah Melayu. Fakta yang ketiga, hobi bermusik. Kegemarannya bermain musik yang ditularkan oleh Rukiem dan Van Edlik, Supratman mampu memainkan gitar dan mendapat hadiah sebuah biola dari Van Edlik di ulang tahunnya yang ke-17 tahun. Dengan bakat yang dimilikinya, ia bergabung dengan kakak iparnya dalam band yang beraliran jazz yang diberi nama Black and White, yang hampir setiap malam bermain di sebuah gedung di Makassar. Fakta yang keempat, perjalanan karir. Setelah berhasil menyelesaikan sekolah normal school, sebuah sekolah keguruan yang menyiapkan tenaga kependidikan, berbagai pekerjaan pernah dijalaninya. Supratman sempat menjadi guru di kota Singkang, kemudian beralih bekerja di firma Nedem,
menjadi pegawai advokat, hingga mencoba peruntungan sebagai wartawan majalah kaum muda di Bandung. Juga pernah menjadi wartawan di Biro Pers Alpena, hingga koran Sinpo yang mendekatkannya dengan para aktivis kemerdekaan. Dari sinilah Supratman mulai aktif terlibat dalam pergerakan nasional di usianya yang tergolong muda, yaitu 23 tahun. Fakta yang kelima, kehidupan pribadi. Sepanjang hidupnya, yaitu selama 35 tahun, Supratman tidak pernah menikah, apalagi memiliki keturunan hingga akhir hayatnya. Fakta yang keenam, karya-karya melegenda. Berbagai lagu ciptaannya menjadi lagu yang terkenang sepanjang masa. Selain lagu Indonesia Raya yang menjadi lagu kebangsaan, Supratman juga merupakan pencipta lagu Ibu Kita Kartini, lagu Dari Sabang Sampai Merauke yang dulu Supratman menamai lagu Dari Barat Sampai ke Timur, dan masih banyak karya lainnya. Sedangkan karya lagu terakhir yang Supratman ciptakan adalah lagu berjudul Matahari Terbit yang diciptakan tahun 1938 sebelum dia wafat. Fakta yang ketujuh, menjadi buronan. Tulisan-tulisannya yang dituliskan di majalah Sinpo semakin hari semakin terang-terangan menyudutkan pemerintah Hindia Belanda. Dia pun mulai masuk ke daftar perhatian polisi Belanda. Kegeraman Belanda bertambah ketika lagu Indonesia Raya yang diciptakannya semakin populer di kalangan aktivis pergerakan nasional dan berhasil menyatukan bangsa Indonesia. Belanda melarang menyanyikan lagu Indonesia Raya karena menyebut kata merdeka yang diulang-ulang dan menghendaki menghapuskan kata merdeka dari lagu tersebut. Kejaran polisi Belanda membuat Supratman harus berpindah-pindah tempat tinggal. Dalam keadaan sakit, Supratman tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hingga akhirnya polisi Belanda berhasil meringkusnya ketika dia memimpin paduan suara yang disiarkan oleh Nirom atau sekarang RRI di Jalan Embong Malang dan menjebloskannya ke penjara Kalisosok. Selama di penjara, kesehatannya semakin menurun hingga akhirnya dipulangkan dan takdir meninggal pada tanggal 17 Agustus 1938 bertepatan dengan Hari Rabu Wage. Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia dan hingga akhir hayatnya, Supratman tidak pernah tahu bahwa lagu ciptaannya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Sekian 7 fakta tentang W.R. Supratman. Yuk kita kenang jasa pahlawan. Terima kasih W.R. Supratman.